Ya, tadi sebelumnya saya udah ngasih lihat artikel juga bicara sedikit tentang jasa pelayanan di rumah yang biasanya kita harus melakukan itu kita keluar rumah, salah satunya adalah gunting rambut. Ada jasa gunting rambut menggunakan APD full yang dilakukan oleh Raihan Barbershop. Orangnya ada di sini adalah Kang Asep Irawan. Nah, bro, pertama yang mau gue tanya, lu jasa potong rambut barbershop. Betul, Mas Kok Dadi. rambut lu tidak bermodel gitu, bro? Potongannya udah begini. Yang paling ini ya, paling cepat, Yang paling paling simple. praktis ya Iya. kan? Ya benar-benar. 21 katanya. Apa itu 21? 21. Atasnya 2, sampingnya 1. Oh, potongan ininya, Potongannya. potongan ukuran potongan. Iya. Oh, itu 21 namanya. 21. Oh, saya 00, bro. Betul. Anyway, itu tadi yang Anda lakukan namanya adalah pangling. Pangling. Apa itu? Pangling itu adalah pengganti program Ramadan, Mas Dedi. Heeh. Ya, saya pernah ketemu Mas Dedi, dipangkas rambut gratis dengan baca Al-Quran. Oh. Mungkin pernah ingat. Iya, iya, iya. Tapi kayaknya rambut lu nggak gini deh. Waktu itu Iya kan? beda-beda dikit lah. Iya, iya. Jadi pangling ini adalah program yang awalnya memang kita akan melaksanakan program terusan seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Pangkas rambut gratis dengan baca Quran untuk mahasiswa, santri dan pelajar. Ya. Nah, tapi melihat situasi gitu ya, melihat situasi Nggak bisa nih. nggak bisa nih, karena kita kan nggak bisa jaga orang. Betul. Pasti rame datang, Betul. apalagi ada tulisan gratis Wah, udah. di medsos. Kena Anda. Wah, Kena. bisa dari Bogor, Bandung pada datang. Wah, dibubarin Anda nanti. Nah, dengan pangling ini kami ya menerka-nerka aja, Mas Dedi. Singkatannya apa, Bang? Ya, bisa jadi panggilan keliling, bisa jadi atau pangkas rambut keliling. Pangkas rambut keliling. Ya. Nah, ini kalau konsepnya seperti itu, Anda datang ke rumah orang-orang berarti? Lewat sosial media, SMS, WhatsApp gitu? Sebetulnya kita jaringnya lewat medsos. Medsos? Medsos. Oke. Kita nggak berani, Mas Dedi. Kalau kita datang ke satu tempat, di mana tempat itu yang kita tidak tahu, dia zona merah, zona hijau, atau zona meragukan, kan itu sama saja kalau kita masuk zona merah, kita nganterin nyawa, Mas Dedi. Iya, tapi Anda ke rumah orang berarti kan? Iya, kita datang ke rumah orang atas dasar permintaan. Atas dasar permintaan. Atas dasar Ya, ini oke sebenarnya. Nah, ini menarik. Dia pakai APD nih. Betul. Nah, APD ini kan sebenarnya harus dibuang kan katanya? Jadi APD yang saya terima, informasi yang harus dibuang itu ketika kontak dengan pasien, Mas Dedi. Nah, karena ini yang kita datangi juga kebanyakan komplek. Yang di komplek tersebut secara protap COVID-19 ini sudah ketat, gitu kan. Di pos masing-masing mereka diperiksa suhu tubuh. Di rumahnya juga kita tidak sembarangan terima tamu. Kita harus yakini orang yang kita layani ini orang-orang yang memang sehat. Jadi sama-sama jaga nih ya. Sama-sama Yang di jaga. rumah juga harus tahu Anda orang yang datang sehat, yang situ Betul. juga. Jadi ini pakai APD terus pakai nggak pakai face mask ya? Kita punya face mask, tapi beberapa face mask yang kita pakai itu ngebayang, Mas Dedi. Karena potongan ini kan Harus, jaraknya mili ya, iya, jaraknya mili. Nah, pegawai kami agak kesulitan. Akhirnya pakai masker. Akhirnya hanya pakai masker atau kacamata. Itu pun kacamata masih kesulitan. Kacamata pun masih kesulitan. Masih Boleh tahu kesulitan. nggak kalau misalnya dulu menjalani nggak panggilan keliling ini? Enggak, baru kali ini. Baru kali ini. Iya. Kalau- Jadi ceritanya gini, Mas Dedi. Sebelum Ramadan, pegawai kami ngeluh. Pak, saya mau pulang. Karena nggak Kenapa? ada duit. Karena saya Kerja ngontrol ada. usaha di sebelah ya, nggak konsen ke cukur rambut saja. Pas saya cek ternyata, Mas Dedi, yang biasa hari Minggu kita melayani 60 sampai 80 customer, saya lihat hanya 2 orang, Mas Dedi. Itu bukan turun lagi tuh ya. Yang datang hanya 2 orang. Di Arab tuh. Nah, ini Hari kan biasa bisa nggak ada orang dong. bisa nggak ada orang. Tapi alhamdulillah nggak pernah nggak ada orang. Dan ini kalau bahasa kami kan horor gitu kan. Iya. Horor. Kalau terus diteruskan kita duduk gitu ya, tidak ada kreativitas yang kita kembangkan, habis, Mas Dedi. Apalagi kan kita harus menghadapi beberapa karyawan yang harus kita penuhi THR dan gajinya. Akhirnya dijalankan lah ini. Akhirnya ada salah satu permintaan orang tua siswa. Ya. Orang tua siswa. Dapat ide lah. Ya. Cuman kalau lu jalanin kayak begini bro, artinya harus lebih mahal dong. Kita kolektif sebetulnya. Jadi kita nggak terima perorangan. Yang kita terima adalah minimal 10. Oh minimal 10. Minimal 10. Jadi, Dan harus ada satu yang menjadi koordinator yang bertanggung jawab atas orang-orang yang kita layani. Oke. Ya, kalau minimal 10 berarti bukan di rumah dong, di komplek. Di komplek. Memang sasarannya komplek. Anda ke rumah-rumahnya atau ngumpul di rumah satu orang? Kebanyakan di PASUM, fasilitas umum. Oh. Atau misalnya seperti tayangan tadi di tempat garasi yang memang memungkinkan atau orang yang memang di situ dituakan lah. Orangnya ganti-ganti nanti datang.
orangnya ganti-ganti. Dan kita tidak ada antrian. Nggak ada antrian. Nggak ada Dan yang gunting rambut itu satu orang atau? Satu orang. Satu orang. Satu orang. Dan terus saya dampingi kemanapun dia pergi. Anda ikut? Ikut. Dan kita kalau ada lokasi perumahan yang mohon maaf agak longgar gitu ya, banyak pintunya di mana-mana, saya cek. Saya cek. Kenapa? Ya kita melayani potong rambut itu ada 3. Kalau tidak meragukan artinya yakin, kita ambil. Kalau ragu-ragu, kami konsultasi dengan tim medis, Pak Dedi. Oh, oke. Kalau zona merah, karena saya memang juga masuk di Satgas COVID-19 di sana, di Cimanggis, kita tinggal. Nggak jadi. Nggak jadi. Makanya ini sebetulnya konsep menggunakan APD terhadap customer kami juga ada yang menilai berlebihan. Ini menarik. Ada nggak yang orang kaget tadi kan Anda bilang ada orang menganggap terlalu berlebihan pakai APD gitu. Betul. Nah mereka begitu pakai APD ada orang lewat lihat kaget nggak itu? Kan Malah- dipikirnya wah ini jangan-jangan tim medis nih. Bukan, malah jadi arena selfie. Oh. Dan mereka upload di grup-grup warga seterusnya. Oh bagus dong jadi promo buat Anda. Bukan bagus, kita kehabisan waktu untuk mengatur. Oh berarti ramai Karena sekali. kita hanya Senin sampai dengan hari Kamis, jam 8 sampai jam 12. Setelah itu kami harus istirahat, nggak boleh ngoyo. Ya tapi ada berapa orang yang pergi sehari? Satu orang saja. Oh, satu orang Satu saja. orang saja. Oh kenapa cuma satu orang? Karena dia yang lebih siap secara mental. Oh gitu. Nyukur rambut ini nggak main-main Mas Dedi. Kayak kita bikin lukisan. Bisa jadi bagus hasilnya, orang tidak Lah suka. kan Anda kan punya pegawai lebih dari satu. Iya mental Mas Dedi. Mental. Yang lain kenapa? Nggak siap. Nggak siap apa? Artinya setiap pelanggan itu permintaan model cukur kan beda-beda. Oh. Nah ketika ditegur, dikomplain, itu ada yang down sampai ya grogi lah. Oh, Gitu. kalau ini udah lama lah berarti ya. Betul. Paling jauh kemana nih bro? Jakarta Timur lah, sekitar Taman Mini. Bahkan ada yang menarik Mas Edi, ada yang berani cukur satu orang bayar 300.000 di saat COVID. Iya pasti. Pasti. Maksudnya ketika ada, kan mereka bukan semuanya orang susah juga ya. Betul. Ada orang yang masih punya uang juga dan mereka mau cukur nggak tahu kemana kan Betul. intinya kan. Nah dengan orang yang tadi berani cukur 300.000 satu atau 3 orang itu, kami datang ke rumah-rumah kontrakan yang menurut kami dia layak untuk kita santuni. Oh jadi digratiskan. Kemarin hanya bayar 10.000 sampai 15.000. Harusnya berapa sih? Harusnya di 30.000. Harusnya 30.000. Dengan cara ini apakah Anda barbershopnya bisa survive? Gimana pegawai-pegawai yang nggak jalan? Nah justru dengan konsep ini, ba'da lebaran saya ingin bikin barber home. Karena ini ternyata menarik. Kenapa menarik? Karena kami punya usaha laundry. Ketika nyukur, saya tarik tuh pelanggan laundrynya. Karyawan saya nyukur, saya pulang bawa karpet. Karyawan saya nyukur, saya pulang bawa helm. Karyawan saya nyukur, saya pulang bawa sepatu untuk di laundry. Artinya kan nanti harus ada lebih dari satu. Ya, mudah-mudahan ke depan Mas Edi. Nanti disiapkan. Disiapkan tim. Walaupun sebenarnya apa yang Anda lakukan ini belum bisa menutupi secara penuh bulanan biasa ya. Justru kalau cukur sudah terpenuhi. Oh kalau cukur udah terpenuhi? Sudah terpenuhi. Karena kan targetnya setiap hari 1 sampai 10. Yang biasanya hari biasa 20 sampai 30. Jam 8 sampai jam 12 dengan kondisi seperti ini. Nah itu orang nggak berani nyukur ke orang lain. Maunya dengan raihan. Berarti satu hari bisa berapa? 10 sampai 20 10 orang? sampai 15. 10 sampai 15. Durasi satu orang 20 menit. Kalau di tempat cukur lain, biasanya kalau di toko berapa? Nah, kalau di barbershopnya? toko ya tarif kami hanya 25.000. Sehari berapa? Ya bisa 20 sampai 30. 20 sampai 30. Itu hari biasa. Berarti lebih banyak di barbershop dong. Sekarang kan ketambah pagi yang biasanya sepi sampai siang. Bulan puasa itu Mas Dedi nggak ada yang keluar pagi. Oh, bulan puasa itu. Jadi nambah akhirnya. Nambah. Jadi pagi ketambah, siang dari zuhur sampai malam, itu kan kita buka di outlet. Buka di outlet. Buka di outlet. Yang tidak bersedia bayar kami di luar, kita arahkan ke outlet. Tapi ada yang datang ke outlet ramai. Banyak. Justru dengan adanya pangkas rambut dengan APD, mereka yakin, oh ternyata raihan barbershop nih safety. Oh, jadi ini akhirnya malah akhirnya secara tidak sengaja malah mempromokan outlet Anda yang tadinya sepi jadi rame. Tapi juga ada pengalaman unik kalau tidak salah hari kemarin. Ada yang bawa gunting sendiri, ada yang bawa sisir sendiri. Oke, karena ada mereka yang takut bawa lap mungkin, sendiri. iya kan? Betul. Maksudnya nggak bisa kita larang juga dalam keadaan seperti ini. Dan ini seumur hidup. Seumur, iya. Seumur
buka barbershop. Kalau Ya. tidak ada COVID tidak ada gini ya. Tidak ada begini. Iya. Nah, alatnya gimana? Kan mereka nggak minta ini disinfektan nggak setiap cukur orang? Jadi karena saya memang sudah menyiapkan untuk lokasi cukur, sebelum kita cukur kita disinfektan Mas. Alat-alatnya setelah cukur Alat-alatnya orang kita steril. steril setiap orang. Setiap orang. Setiap orang. Siletnya kita ganti setiap orang. Setiap orang juga Iya. diganti. Makanya ini dengan tarif 30 pada saat awal kita menentukan tarif, sangat nyesel saya Mas Edi. Karena kemurahan ya. Nggak Rugi. nutup. Ternyata kemarin beli sarung tangan itu nggak nemu. Nah nanti tayangan ini tanpa sarung tangan. Mohon maaf, bukan tidak mau pakai sarung tangan, tidak ada sarung tangannya. Oh ya? Betul. Oh, di tempat-tempat apotek Ya ada tapi harganya. Harganya. kenapa tidak dinaikkan harganya? Karena sudah tersebar di medsos ya. Karena dengan harga 30 aja yang biasa 25 di outlet ada aja Mas Dedi. Apalagi ibu-ibu yang bayar. Ya. Tapi bagus lah. Ini mungkin bisa akhirnya banyak yang mencontoh gini. Akhirnya ternyata banyak. Ternyata banyak yang Ternyata nyontoh banyak ya. yang nyontoh. Tapi ya memang begitu. Maksud saya memang dalam keadaan seperti ini orang-orang harus punya kreativitas lebih jauh lagi ya. Betul. Sekarang memang pelayanannya ke rumah kan. Betul. Bagus lah kalau kayak begitu. Artinya udah ada penyesuaian memang the new normal memang seperti ini ya mudah-mudahan aja ya tapi mudah-mudahan nggak lama juga ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan nggak lama. Tapi Segera selama ini terjadi ya kita bisa bereaksi dan mencoba apa yang kita bisa lakukan. Oke, thank you, terima kasih banyak. Saya akan balik lagi, tapi sekarang kita lihat dulu ini adalah Kokom Band. Ku rasa ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Oh, oh, oh. Menyesalku semakin dalam dan sedih. Telah ku serahkan semua milik dan hidupku. Aku tak mau menderita begini. Mudah-mudahan ini hanya mimpi, hanya mimpi. Di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat hingga akhirnya ku mampu katakan padamu, oh tolong katakan pada dirinya. Lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa. Telas kapas netes elu cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet seger, cendol cendol dawet dawet, cendol cendol dawet dawet, cendol cendol dawet dawet, cendol dawet seger. Limangan tusan, rapake ketan, ciro lupa tapi tuanu, takit takito, takit takito, takit takito, takito, Oke, kita balik lagi di sini. Nah, kalau kita bicara tentang pemberi jasa yang datang-datang ke rumah pada saat COVID ini memang sebenarnya diperlukan dan tidak diperlukan. Tapi kadang-kadang orang tuh udah nggak betah juga kalau tidak melakukan apa yang biasanya mereka lakukan sehari-hari. Contohnya potong rambut kayak tadi. Kalau wanita ini lebih menarik lagi, lebih lucu lagi karena ada yang harus mereka lakukan. Contohnya adalah jasa kecantikan. Kan wajahnya tuh ada perawatan dan sebagainya. Ketika salonnya tutup atau kliniknya tutup, mereka pasti stres. Oleh karena itu ada jasa kecantikan, dokter kecantikan
datang ke rumah. Nah, saya dapat salah satunya adalah Dokter Siska Khair. Langsung coba kita sambung Dokter Siska. Dok, Halo, how are you? Apa kabar? baik sekali. Bagaimana Mas Teddy? Apa kabar? Baik, masih sehat lah ya. Kita masih sehat-sehat. Dok, jadi Anda ini apa? Beauticians or apa? Dokter apa? I'm not a beautician. Aku dokter kecantikan atau bisa dibilang aesthetic doctor. Estetik dokter, oke. Artinya Anda ini ngurusin wanita-wanita yang misalnya dalam hal apa? Botox gitu contohnya? Ya, ada botox, kemudian non-invasive surgery, lebih ke non-invasive. Non-invasive surgery? Iya, Oke. Nah, kalau misalnya sekarang mereka datang ke rumah, contohnya yang paling diminati mereka apa? booster infusion, Oke, berarti vitamin Z, zinc kayak gitu. zinc, biaya kompleks. Artinya bukan lagi kecantikan dong? Atau ada nggak orang yang ke rumah minta dokter ke rumah untuk misalnya botox, filler gitu, ada nggak? Untuk filler nggak ada sih, tapi mereka lebih ke arah ke photo facial yang bisa dibawa untuk home device, terus RF yang home device, kayak gitu, alat-alat tapi yang kecil yang untuk home device. Jadi treatment RF, thermage gitu sebagainya itu. Ya, broadband light Ah, kayak IL, tapi yang home device yang lebih kecil ukurannya yang kita bisa bawa. oke. Dan itu dilakukan di rumah ya. Dan masih banyak orang yang minta seperti itu dalam keadaan COVID ini. Ada, terutama public figure, selebritis itu mereka high demand. Oke. Jadi masih ada ya, tetap masih ada pasarnya. Nah, dokter sendiri di prakteknya sudah tidak buka atau gimana? Kalau praktek buka tapi dibatasi jamnya. Dibatasi. Tapi mereka lebih senang datang atau lebih senang manggil ke rumah, Dok? Yang datang ada hanya 1-2 tiap hari, itu ada 1-2. Jadi tidak seperti ketika kita aktivitas normal. Tapi untuk home service pun kita 1 hari maksimum tuh cuman 2 juga. Gitu. Oke, maksimum cuma 2 juga. Nah, kalau misalnya datang ke rumah berarti harganya lebih mahal pastinya dibandingkan orang ke klinik Anda, ya kan? Ini bisa sampai kenapa? Sama aja. Kan tapi kan Anda harus ke sana, ada biaya ke sana. Ada concierge aja bedanya. Oke, bagaimana dengan pakaian, APD dan sebagainya gimana? Untuk APD-nya kita bawa spray dari klinik, dan mobilnya juga karena saya private car, otomatis kan pakai mobil sendiri, nggak pakai public transport. Kita bawa desinfektan, kemudian bawa face shield, masker, semua bajunya kita yang otomatis yang baru bersih gitu. Oke, jadi artinya udah disiapin semua ya. Mereka merasa nyaman lah bahwa ini bersih gitu ya. Tapi dokternya sendiri tahu dari mana kalau orang yang dihampiri oleh Anda tidak sakit? Kita juga ada periksa dengan termogan, periksa dulu, dan kita kasih formulir untuk screening COVID-19 gitu. Jadi kalau misalnya dia dilihat dari formulirnya itu tidak ke arah memiliki gejala tersebut, maka kita treatment gitu. Jadi kita ada screening juga. Kalau misalnya mau manggil Anda, berarti harus dari berapa hari sebelumnya? H-1 nggak masalah, asal besoknya itu memang jadwalnya tidak padat gitu. Biasanya sih kita batasi ya, karena satu rumah itu semuanya treatment. Oh ya pasti, betul. Iya, jadi bisa satu rumah satu keluarga akhirnya ya, semuanya treatment booster. Ini berarti boosternya ini bukan injeksi tapi apakah dripping dari infus? Ada yang minta injek, ada yang minta infus juga. Oke, iya. Jadi kalau Anda mau lakuin itu Anda bisa nih kontak dokternya untuk boosting dan sebagainya, untuk perawatan-perawatan lain bisa langsung sekarang dokternya bisa datang ke rumah. Oke, dokter, terima kasih banyak, sehat selalu. Ya, terus membantu juga masyarakat yang ada di sana. Thank you, Dok. Terima kasih banyak. Oke, saya akan break dulu. Nanti saya ada sesuatu yang menarik nih, karena tadi udah ada potong rambut, udah ada dokter. Nah, sekarang gimana kalau restorannya kita bawa ke rumah? Bukan makanan, tapi restorannya. Selain satu ini jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia.